Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih berkenan untuk kembali kita bertemu. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya berharap bahwa kita semua tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, semangat, dan juga sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah bersukacita karena menemukan yang paling berharga. Bersukacita karena menemukan yang paling berharga. Marilah kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Engkau merawat iman kami Tuhan. Dengan memberikan firman-Mu kepada kami. Berkatilah kami yang akan mendengarkan firman-Mu, yang akan merenungkan pada saat ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, memberikan pada kami petunjuk untuk kehidupan kami di waktu-waktu mendatang ini. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu. Mampukan menjelaskan dengan benar dan kekurangan hamba-Mu Tuhan lengkapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Yang demikian isinya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Itulah bacaan yang hendak kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menemukan sesuatu yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita, kita pasti akan merasa sangat senang. Kita akan menjagai dengan sungguh-sungguh agar yang kita anggap paling berharga, yang sudah kita miliki tidak akan hilang. Bahkan orang akan rela melakukan apapun untuk mendapatkan yang dianggap sangat berharga untuk bisa dimiliki. Beberapa waktu yang lalu pernah ada kejadian. Seorang yang memiliki seekor burung merpati yang dianggapnya sangat berharga. Ketika merpati itu hilang, pemilik sangat sedih. Lalu ia membuat sayembara. Akan memberikan uang 20 juta bagi yang bisa menemukan merpati itu. Karena merpati itu dianggap sangat berharga oleh pemiliknya. Maka ia rela menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Dan ketika merpati itu ditemukan oleh seseorang, ia sangat senang sekali. Meskipun ia harus menebusnya dengan harga yang cukup tinggi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua perumpamaan Tuhan Yesus yang kita dengar tadi juga berbicara tentang orang yang telah menemukan harta yang dianggap berharga dalam hidupnya. Dua perumpamaan ini mempunyai pengertian yang sama sebenarnya. Hanya bedanya, perumpamaan pertama, orang menemukan harta yang terpendam dengan tidak sengaja. Sedangkan perumpamaan yang kedua,
seorang yang dengan sengaja mencari mutiara yang indah, barang yang berharga itu. Harta yang terpendam maupun mutiara yang indah menggambarkan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa entah ditemukan tidak sengaja maupun dengan sengaja dicarinya, kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Karena yang dimaksud kerajaan surga itu adalah karya pemulihan Allah atas hidup manusia lewat karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi kerajaan surga, kerajaan Allah itu sangat berharga sekali bagi hidup manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita dijelaskan adanya dua sikap, dua tanggapan ketika seseorang menemukan kerajaan surga. Ada dua sikap ketika orang menemukan kerajaan surga. Yang pertama, jelas merasakan sukacita. Ayat 44b dikatakan demikian. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Kalau kita sudah menemukan kerajaan surga dan kita anggap paling berharga dalam hidup kita, seharusnya hidup kita selalu merasakan sukacita. Jadi tanggapan pertama orang yang telah menemukan kerajaan surga adalah hidupnya dipenuhi rasa sukacita surgawi. Sukacita itu bukan hanya dirasakan nanti ketika orang sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang menerima Tuhan Yesus, orang boleh merasakan sukacita karena dia sudah menjadi warga kerajaan surga. Hidup dalam kerajaan surga adalah hidup dalam sukacita. Optimis dan penuh semangat karena telah menemukan sumber pengharapan yang sejati di dalam penebusan Tuhan Yesus. Sehingga bagaimanapun keadaan hidupnya di dunia ini tidak bisa menggoyahkan atau mengalahkan atau mengaburkan sukacita tersebut. Jadi yang pertama, tanggapannya kalau sudah menemukan dan mendapatkan kerajaan surga, maka dia akan hidup dalam sukacita selalu. Yang kedua, demi kerajaan surga, rela melepas yang tidak sesuai dengan tatanan kerajaan. Ayat 44b demikian. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45b, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Orang yang telah menemukan kerajaan surga dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, maka ia akan rela melepaskan segala miliknya demi kerajaan surga tersebut. Perkenankan menjadi warga kerajaan surga adalah sesuatu yang luar biasa. Meskipun dia harus membuang segala sesuatu yang bertentangan dengan tatanan kerajaan surga, dia akan rela melakukan itu. Karena hidupnya yang sudah sesuai dengan tatanan kerajaan surga itulah yang harus dia lakukan. Kita harus bersedia membuang cara hidup yang mementingkan diri sendiri dan menggantinya dengan peduli kepada sesama. Kita harus membuang kebencian dan menggantikan dengan kasih. Kita harus membuang cara hidup yang merugikan dan menyakiti orang lain dengan bersedia hidup berguna bagi sesama. Kita harus bersedia membuang cara hidup yang membeda-bedakan manusia dan menggantinya dengan siap membuka hati bagi semua orang. Di samping itu, kalau kita menganggap kerajaan surga sebagai sesuatu yang utama dalam hidup kita, maka kita akan terus memegangi dan setia berjuang
supaya kerajaan surga yang sudah boleh kita dapatkan tidak hilang. Bapak, Ibu, Saudara, ingat kita adalah warga kerajaan surga. Maka dalam hidup kita akan terus dipenuhi sukacita apapun yang kita alami. Dan akan terus setia hidup di dalamnya dengan menjalani hidup sesuai dengan tatanan kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita adalah sudah menemukan kerajaan surga, sudah hidup sebagai warga kerajaan surga. Maka mari kita hidup dalam sukacita, pengharapan, tetapi juga menata hidup kita, membuang yang tidak sesuai dengan tatanan kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan pujian, lagu pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan ketika kami menemukan kerajaan surga atau kerajaan Allah dalam kehidupan kami, dan kami menganggap itu paling berharga dalam hidup kami, maka kami akan menemukan sukacita yang luar biasa. Tidak hanya sukacita, tetapi kami rela untuk membuang segala sesuatu yang bertentangan dengan tatanan kerajaan surga. Kami akan membuang semua kehidupan kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Segala kesalahan, segala dosa, segala perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami rela membuangnya. Bahkan hobi maupun kesukaan-kesukaan duniawi yang tidak sesuai dengan tatanan kerajaan surga, kami akan rela membuangnya Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah
warga kerajaan surga lewat karya penebusan Tuhan Yesus. Hidup kami harus selalu penuh dengan sukacita apapun yang kami alami Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa kami secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo dimanapun mereka berada. Terutama yang sedang dalam keadaan sakit, yang dalam pemulihan, atau yang karena usia lanjut menjadi kehilangan kekuatannya Tuhan. Kami berdoa Engkau pulihkan yang sakit, Engkau pulihkan kekuatannya, bahkan yang sudah lanjut usia Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Rasdiman Tuhan, yang kami dengar dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati dan memulihkannya Tuhan. Demikian juga kami mendengar Ibu Arum Sari Tuhan, yang kemarin jatuh lalu patah tangannya Tuhan dan dalam pemulihan. Tuhan berkati semua yang sakit, pulihkan semuanya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pemulihan sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk warga GKJ Sarimulyo, terutama anak-anak mudamu, anak-anakmu yang masih studi, Tuhan berkati semuanya. Baik yang dalam kota Jogja ini maupun yang ada di luar kota. Bahkan para simpatisan GKJ Sarimulyo, terutama para mahasiswa yang datang dari luar daerah. Tuhan berkati semuanya. Kami bersyukur atas keberhasilan studi anak-anakmu. Kami masih mohon berkat bagi yang mencari sekolah yang lebih tinggi Tuhan berikan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bahkan bangsa-bangsa di dunia yang masih terus melawan penyebaran COVID-19 Tuhan. Berkati para relawan, tim medis yang melakukan tugasnya untuk mengobati siapapun yang ikut mencegah menyebarnya COVID-19 Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami dari pusat hingga pelosok-pelosok. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan petinggi negara ini, agar bersatu bersama-sama mengatasi masalah bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu di sini yang sedang menyiapkan untuk mengadakan ibadah secara live, secara langsung Tuhan. Berkatilah agar semua persiapan berjalan dengan baik. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan bertemu pada lain kesempatan dan kiranya firman Tuhan dan pujian tadi berguna untuk kehidupan kita semua. Amin.